Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 24 September 2021 dengan episode Pelangi dan Hujan. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang turun dari sebelumnya 0,75 menjadi 0,29. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 335K menjadi 351K. Kemudian ada dari US Continuing Claims yang naik dari sebelumnya 2.714K menjadi 2.845K. Kemudian kita beralih ke Corporate News. Ada berita dari PT Unicam Indonesia Tbk atau UCID yang terus berupaya menggenjot kinerja di sisa tahun ini. Salah satu strategi yang dilakukan adalah peluncuran produk anyar guna menjawab kebutuhan konsumen di dalam negeri dari kontan.co.id. Kemudian ada dari PT NFC Indonesia Tbk atau NFCX yang berupaya melakukan pengembangan bisnis kendaraan listrik dan baterai EV untuk meningkatkan kinerja paruh kedua tahun ini dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Bumi Resources Tbk atau Bumi yang menyebut tetap optimistis mencapai target produksi di 85 juta ton sepanjang 2021 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 23 September 2021, IHSG ditutup menguat 34 poin atau 0,56% menjadi 6.142. Sektor energi, teknologi keuangan bergerak positif dan mendominasi menguatnya IHSG kali ini. Investor asing membukukan pembelian bersih sebesar 871 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari arisan terakhir. Kali ini Bank Sentral Inggris mengatakan bahwa mereka mulai menaikkan prospek kenaikan tingkat suku bunga setelah bulan November untuk dapat menahan inflasi yang mulai bergerak mengalami kenaikan lebih dari 4% mengikuti kenaikan harga energi. Meskipun ketidakpastian di pasar masih cukup besar, namun pengetatan kebijakan moneter secara moderat tetap diperhatikan karena ada beberapa indikator yang terlihat mulai pulih. Bank Sentral Inggris setuju untuk mulai melakukan pengetatan tingkat suku bunga di masa yang akan datang. Bahkan ada kemungkinan loh, Bank Sentral Inggris akan menaikkan tingkat suku bunga pada akhir tahun setelah Bank Sentral Inggris mengakhiri program pembelian obligasi di pasar. Jangankan taper tantrum, Bank Sentral Inggris justru melihat bahwa pemulihan kian pasti dan solid sehingga memungkinkan tingkat suku bunga Inggris dinaikkan. 2 dari 9 anggota MPC mengatakan bahwa mereka setuju untuk mengakhiri program pembelian obligasi lebih awal. Hal ini disampaikan karena Bank Sentral Inggris melihat bahwa inflasi terlihat dapat konsisten untuk dapat bertahan di atas 4% hingga tahun 2022 mendatang. Hal inilah yang memberikan sebuah kesempatan dan celah bagi Bank Sentral Inggris untuk dapat melakukan kenaikan tingkat suku bunga pada akhir tahun. Pertemuan berikutnya akan terjadi pada tanggal 4 November 2021. Saat hasil pengumuman Bank Sentral Inggris tersebut diumumkan, pound telah menguat dan obligasi pemerintah telah mengalami penurunan karena investor melihat Bank Sentral Inggris terlihat hawkish dari bank sentral dunia lainnya. Karena ternyata Bank Sentral Norwegia juga mulai menaikkan tingkat suku bunganya kemarin. Bank Sentral Inggris sedang berpacu dengan waktu nih bosku, karena angka inflasi yang berjalan lebih cepat daripada yang diproyeksikan sebelumnya yang hanya mencapai 3,2%. Fokus berikutnya dari Bank Sentral adalah data pekerjaannya lebih kuat lebih dari proyeksi. Bank Sentral Inggris sendiri tadinya hanya menargetkan inflasi sebesar 2%. Bank Sentral Inggris mengatakan bahwa inflasi masih terus mengalami kenaikan hingga akhir tahun. Naiknya biaya gas telah menyebabkan gejolak di pasar energi di Inggris sehingga dapat mendorong inflasi terus-menerus mengalami kenaikan. Sehingga ada potensi bahwa harga konsumen akan mengalami kenaikan hingga 2 kali lipat dari kuartal 2 2021 silam. Bank Sentral Inggris sendiri tetap mempertahankan pembelian asetnya untuk tidak berubah yang berada di kisaran 895 miliar pound atau 1,2 triliun dolar pada akhir tahun ini. Namun Gubernur Ramsden yang bergabung dengan Michael Saunders mengatakan bahwa mereka menginginkan program pembelian obligasi dapat diakhiri sesegera mungkin. Data yang rilis pada hari Kamis kemarin masih memperlihatkan masih ada sekitar 5,8% tenaga kerja yang masih cuti pada awal bulan September, meskipun program dukungan untuk tenaga kerja akan berakhir juga pada 30 September mendatang. Volatilitas mungkin akan bertambah seiring dengan tekanan, namun bukan berarti kita menyerah dengan keadaan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah cerita dari ADB.
Asian Development Bank memangkas proyeksi pertumbuhan di Asia pada tahun ini menjadi 7,1% dari sebelumnya 7,3%. ADB juga melihat pertumbuhan moderat sebesar 5,4% di Asia pada 2022. Asia dinilai masih tetap rentan terhadap penyebaran jumlah kasus baru COVID-19. Varian baru dinilai masih akan menyebarkan wabah dan mendorong pemangku kepentingan membuat pemberlakuan restriksi lagi pada mobilitas di beberapa negara. Pemulihan ekonomi di Asia yang tidak merata diindikasikan oleh ekspor Asia Timur yang tertolong dengan adanya peningkatan permintaan. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan di Cina sebagai ekonomi terbesar di Asia tetap 8,1% pada 2021 dan menjadi 5,5% pada 2022. Namun proyeksi pertumbuhan di Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan meningkat. Proyeksi pertumbuhan di Asia Tenggara turun menjadi 3,1% dari 4,4%. Penurunan tersebut didorong oleh melambatnya pertumbuhan di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Dampak penyebaran jumlah kasus baru di kawasan Asia Tenggara dinilai memberikan tekanan yang cukup besar pada awal tahun ini. Hal ini diikuti dengan penutupan beberapa pabrik di kawasan tersebut sehingga memberikan hambatan pada rantai pasok dunia. Kami melihat langkah-langkah kebijakan seharusnya tidak hanya fokus pada pembatasan dan vaksinasi, tetapi juga pada dukungan berkelanjutan untuk perusahaan dan rumah tangga dan reorientasi sektor. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi India juga dipangkas turun dari 11% menjadi 10% pada tahun ini. Dalam risetnya, ADB menilai progres vaksinasi yang tidak merata membuat jalur pertumbuhan terpecah. ADB menemukan bahwa negara-negara yang dapat menyelenggarakan vaksinasi lebih cepat dan menekan penyebaran virus dapat menghindari aturan pembatasan aktivitas yang ketat sehingga dapat memanfaatkan permintaan global. Dalam rilis research report tersebut, ADB juga melihat inflasi akan tetap terjaga hingga akhir tahun, tetapi akan meningkat di beberapa negara. Inflasi regional diperkirakan sebesar 2,2% tahun ini sebelum meningkat menjadi 2,7% pada 2022. Kebangkitan wabah tetap menjadi risiko utama. Namun, pembuat kebijakan juga harus memperhatikan risiko lain, termasuk perubahan iklim, geopolitik, dan kondisi keuangan yang semakin ketat. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 6.116 hingga 6.180. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ISAT, kemudian yang kedua ada dari ERA, dan yang ketiga ada dari WSKT. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari LPKR atau PT Lippo Karawaci Tbk yang optimistis bisa segera mencapai target prapenjualan atau marketing sales tahun ini senilai 4,2 triliun rupiah. Di sisi bulan di tahun ini, manajemen optimistis dapat merealisasikan target marketing salesnya. Membaiknya penanganan kasus COVID-19 yang didukung program vaksinasi secara nasional, serta relaksasi insentif properti yang diberikan oleh pemerintah tentunya ini akan memberikan positif bagi industri properti sehingga membuat optimis manajemen akan realisasi target tersebut. Sebagai informasi, tercatat sampai bulan Agustus 2021, LPKR telah berhasil membukukan pra-penjualan sebesar 3,1 triliun rupiah. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 160 dan tingkat probabilitas sebesar 84%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 170 dan tingkat probabilitas sebesar 77%. Kemudian yang kedua ada dari MTDL atau PT Metro Data Electronics Tbk yang akan melakukan penambahan produk baru untuk menggedor kinerja. Manajemen terus berusaha menjaga keberlangsungan usaha dan juga meningkatkan kinerjanya. Langkah manajemen melakukan diversifikasi produk baru tentunya menambah daftar portofolio produk sehingga ini berpotensi menopang kinerja perusahaan, di mana penambahan produk baru dengan memasarkan produk komputer notebook buatan Cina yang relatif harganya lebih murah serta memasarkan Chromebook untuk menutupi kekurangan suplai produk notebook di pasar. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 3050 dan tingkat probabilitas sebesar 84%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 3150 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.go.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.